Satu dari dua orang tersangka pelaku kejahatan hipnotis ditangkap petugas TK 308 Polsek Terbanggi Besar di Jalan Purnawirawan, Kota Bandar Lampung. Tersangka yang sudah diintai polisi digerebek saat hendak menjalankan aksi kejahatan. Belum sempat beraksi, pelaku telah berhasil diamankan polisi. Penangkapan tersangka berawal dari laporan korban. Modus pelaku dengan memilih korban secara acak di jalanan. Kemudian korban diajak naik ke dalam mobil. Kedua pelaku lalu mengajak ngobrol dan meminta seluruh barang milik korban. Tanpa sadar, korban menyerahkan uang tunai 25 juta dan cincin emas seberat 15 gram. Setelah barangnya dirampas, korban diturunkan paksa di tepi jalan. Dengan modus ibu-ibu di depan rumahnya disamperin sama didatangi oleh pelaku, diajak naik mobil, jadi mau ke pasar, ternyata di dalam mobil dipretelin, baik itu cincin, kemudian ada uang yang di dalam tas juga dibawa. Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan satu unit mobil milik tersangka yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lainnya. Dari Lampung Tengah Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Rekaman video amatir memperlihatkan kepanikan sejumlah warga saat berupaya menyelamatkan sejumlah penumpang kapal KM Reski yang terbalik dan tenggelam setelah dihantam cuaca buruk di tengah perjalanan. Kecelakaan kapal penumpang ini bermula saat kapal KM Reski bergerak dari Pulau Pajenekang menuju daratan kota Kabupaten Pangkep. Saat berada di tengah perjalanan melewati perairan Pulau Balancadi, hujan disertai angin kencang dan gelombang tinggi menghantam kapal hingga oleng ke kiri dan tenggelam. Penumpang yang berada di atas kapal kemudian terjatuh ke laut, 7 orang diantaranya dalam pencarian. Dari data sementara, kapal naas ini diduga mengangkut 11 orang penumpang. Jumlah penumpang belum kita pastikan, tapi dari informasi warga yang ada di yang sementara evakuasi di sana masih ada 5 wanita yang ada di bawah laut belum bisa ditemukan dan 2 anak-anak. Hingga Sabtu malam, upaya pencarian oleh tim SAR gabungan masih terus dilakukan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Gara-gara ulah mencuri di salah satu rumah, si maling ini malah ketangkap oleh pemilik rumahnya, Cekiders. Giliran kalau udah ketangkap, langsung kicep nih maling. Apa mau dikata, Cekiders, si maling ini sesekali dapat hadiah bogor mentah dari warga. Untungnya ada polisi yang langsung membawa si maling ke kantor polisi. Kita lanjut ke informasi curanmor nih, Cekiders. Waspada ya bagi para pemilik kendaraan bermotor di saat sedang parkir. Maling motor zaman sekarang udah pada canggih loh. Salah satunya aksi pencurian motor yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini mengincar sepeda motor yang minim pengawasan. Dalam hitungan detik, motor pun berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Gak ada jaminan rumah yang dilengkapi pagar aman dari aksi pencurian motor. Rumah kos yang berada di Jakarta Timur ini jadi sasaran aksi curanmor. Meski sudah dipasang pagar, si maling tetap bisa masuk ke area parkiran motor, Cekiders. Dalam hitungan detik, motor pun berhasil dibawa kabur pelaku deh.
Komplotan maling motor ini mengincar motor trail yang harganya selangit, cekiders. Mereka terlihat saling bekerja sama memantau situasi sekitar. Merasa sudah aman, salah satu pelaku kemudian merusak bagian kunci motor. Tak sampai semenit, motor tersebut berhasil dibawa kabur pelaku tanpa disadari korbannya. Sementara sebuah truk tangki menabrak toko kelontong di ruas Jalan Pantura, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, hingga mengakibatkan teras toko dan 2 motor milik pembeli rusak. Diduga kuat supir mengantuk usai menempuh perjalanan jarak jauh. Inilah video amatir yang memperlihatkan sebuah truk tangki muatan pupuk cair usai menabrak toko kelontong dan 2 motor di samping Jalan Raya Grati Kraton di Desa Sambirjo, Kabupaten Pasuruan pada Sabtu siang. Kecelakaan bermula saat truk tangki yang dikemudikan oleh Ahmad Midom melaju dari arah Probolinggo, Pasuruan. Di TKP, diduga akibat supir mengantuk, truk oleng ke kiri dan menabrak teras toko milik Bu Rohman, istri kades tempat. Bahkan, 2 motor milik pembeli yang sedang parkir ikut tertabrak. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden tersebut. Diduga supir Ahmad Midon mengantuk sehingga kendaraan truk tangki yang dikendarai menabrak pagar rumah warga dan sepeda motor 2 yang parkir di depan rumah. Saat ini, truk dan 2 motor yang terlibat kecelakaan sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara supir truk tangki masih dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sejumlah rumah di Kelurahan Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah mengalami kerusakan parah akibat diterjang banjir lantaran bak kontrol air proyek perumahan jebol. Hingga kini tembok yang jebol dan ambruk belum diperbaiki petugas tempat. Inilah rekaman kamera CCTV saat banjir menerjang permukiman warga di Kelurahan Blotongan, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Air dalam bak kontrol jebol dan berwarna keruh lantaran bercampur tanah memenuhi ruas jalan permukiman hingga menerjang sejumlah rumah. Wah, rumahnya Mas Agung tembus. Akibatnya 4 rumah warga mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat. Wah, sampai sana, dulur. Hingga saat ini, para pemilik rumah masih belum mengevakuasi material lumpur yang terbawa banjir. Kondisi tembok yang jebol dan ambruk juga masih belum diperbaiki. Kemarin itu sebelumnya kan sudah terjadi ambrol itu ya, tembok sini sama sana, pojok dari perumahan Wahid. Dengan ambrolnya itu ditanggulangi seperti membuat bak tampungan. Nah, setelah itu penuh, temboknya tidak kuat, itu kan seperti air itu seperti bah itu ambrol, langsung larinya ke sini. Karena ada batu, ada apa, akhirnya tembok ini kan tidak kuatnya jebol. Warga berharap adanya ganti rugi dan perbaikan dari pihak pengembangan perumahan terhadap 4 rumah yang rusak akibat diterjang banjir. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, penanganan banjir yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh dinilai tidak serius dilakukan pemerintah setempat. Pasalnya banjir yang kerap terjadi setiap tahunnya dipicu oleh kerusakan hutan dan daerah aliran sungai. Sejumlah kabupaten di Aceh kerap menjadi langganan banjir seperti halnya di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Aceh Utara. Namun pemerintah selalu memberi tanggapan darurat banjir saat banjir terjadi sehingga Walhi Aceh menilai pemerintah tidak pernah serius menanggapi persoalan banjir. Banjir diakibatkan oleh kerusakan hutan yang terjadi secara terus-menerus. Bahkan penyebab banjir tidak hanya dari aktivitas ilegal, namun seperti pembangunan infrastruktur yang tidak terkonsep dengan baik.
Selain itu, konsensi lahan dan pertambangan juga menjadi penyebab utama banjir. Pemerintah hanya bisa memberikan penanganan saat banjir terjadi. Seharusnya pemerintah bisa mencari solusi agar tidak lagi terjadi banjir melalui kebijakan tata ruang yang lebih baik. Walhi melihat tidak ada keseriusan pemerintah provinsi dalam penanganan banjir di Aceh ini. Nah, penanganan dilakukan lebih bersifat reaktif dia. Ketika terjadi bencana baru BPWA, BPBD sibuk untuk emergency respon. Nah, sebenarnya pemerintah seharusnya proaktif. Banjir di sejumlah wilayah Aceh masih terus terjadi akibat curah hujan tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan banjir yang mulai surut di beberapa daerah akan kembali terjadi, sehingga Walhi Aceh berharap pemerintah Aceh berkomitmen untuk menyusun kembali master plan pengelola kawasan hutan Aceh dengan lebih baik lagi berdasarkan pengalaman banjir yang sering terjadi. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Ya, akibat hujan deras, banjir bandang menerjang lokasi wisata alam sumber mata air di Bojonegoro, Jawa Timur. Beruntung saat kejadian, lokasi wisata di kawasan hutan lindung ini sedang sepi pengunjung. Meski demikian, banjir membuat lapak pedagang menjadi rusak. Detik-detik banjir bandang menerjang kawasan wisata alam sumber mata air Grogolan, Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, terekam video amatir warga. Derasnya terjangan air membuat sejumlah lapak para pedagang di kawasan hutan lindung tersebut hanyut terbawa arus. Banjir datang dari wilayah hulu berlangsung begitu cepat, namun pedagang masih sempat menyelamatkan barang dagangannya. Untungnya saat terjadi banjir bandang, lokasi wisata sedang sepi dari wisatawan. Padahal biasanya ramai pengunjung yang berendam di sungai. Saat ini banjir sudah surut. Meski demikian, air di sungai yang biasanya jernih berubah menjadi keruh. Sejumlah pedagang juga mulai membenahi tempat untuk berjualan setelah tersapu derasnya air. Mendadak gitu. Mendadak ya? Ya. Waktu itu masih banyak pengunjung nggak Pak? Enggak ada ya? sepi. Sudah sore ya? Ya, sudah sore. Ini barang-barang ada yang hanyut Pak? Enggak ada. Ya cuma ada yang rusak sedikit-sedikit ini. Ada kerusakan-kerusakan lapak ini ya? Iya. Tapi nggak ada korban Pak ya di sini? Enggak ada. Banjir bandang pada awal musim hujan tahun ini termasuk yang terparah dibanding musim hujan tahun-tahun sebelumnya. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam kampanye di NTT menyempatkan diri melakukan pertemuan dengan Keuskupan Ende. Sementara Cawapres Mahfud berkunjung ke Pondok Pesantren Tambak Beras di Jombang, Jawa Timur untuk berziarah ke makam pendiri NU Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Sambil memakan ubi Nuano Sikas Ende, calon presiden Ganjar Pranowo berdialog bersama sejumlah romo, pendeta, dan suster di Keuskupan Agung Ende. Administrator Diosesan Keuskupan Agung Ende, Romo Yosef Daslan Moangkabu, menjelaskan dialog membahas tentang menjaga persatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Romo Yosef berharap melalui kepemimpinan Ganjar Mahfud MD, persatuan tersebut dapat sejalan dengan pembangunan Indonesia yang tidak hanya Jawa dan Sumatera sentris. Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ya, sebagai paket yang kami harapkan juga untuk menjadi presiden dan wakil presiden, betul-betul memberi ruang kepada kami, ya, untuk wilayah Indonesia Timur ini, yaitu pembangunan yang bukan lagi berdasarkan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris.
Ganjar berterima kasih kepada Keuskupan Ende yang telah menyampaikan aspirasi dan gagasannya terkait persatuan dan pembangunan Indonesia. Di Keuskupan Agung Ende, Ganjar sekaligus berziarah ke makam Uskup Agung Ende, Vincentius Sensi Potokota, yang meninggal dunia pada 19 November 2023. Sebelumnya pada Sabtu pagi, Ganjar Pranowo menyapa warga Kota Kupang saat mengikuti Car Free Day di Jalan El Tari. Dilanjutkan dengan belusukan ke Pasar Impres Naikoten untuk berdiskusi dengan para pedagang terkait pasokan dan harga sembako. Selain di Kupang, Ganjar Pranowo juga melakukan kampanye di kota Rotendao. Sementara Wacapres Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren Tambak Beras di Kabupaten Jombang dan melakukan pertemuan dengan Kiai Haji Silahuddin Asy'ari, cucu Kiai Haji H. Wahab Hasbullah. Usai melakukan pertemuan, Mahfud MD kemudian berziarah ke makam Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada kesempatan bertemu dengan wartawan, Mahfud MD menyatakan terkait dihapusnya debat antar cawapres sepenuhnya keputusan KPU. Ada debat atau tidak ada debat cawapres, Mahfud mengaku siap. Gak apa-apa, saya mau debat mau tidak siap saja. Apakah ini menguntungkan salah satu paslon? Anda tahu, itu urusan KPU yang ngatur ya. Bagi saya mau berdebat ayo, tidak berdebat ayo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPP Majelis Mudzakarah Muhtadi Cidahu Banten menyatakan dukungan kepada calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD. Acara digelar di Majelis Cidahu, Jalan Abu Yadimyati, Kampung Cidahu, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Banten. Tokoh ulama Banten, Abuya Ahmad Muhtadi Dimyati di Pandeglang, Banten menyatakan siap mendukung calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD. Dukungan tersebut sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan dukungan yang ditandatangani dan dibacakan langsung oleh Abuya Ahmad Muhtadi Dimyati. Dalam surat itu menyebutkan bahwa pernyataan tersebut berdasarkan hasil rapat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Mudzakarah Muhtadi Cidahu Banten tentang pemilihan presiden pada pemilu 2024. Bersamaan dengan telah diterbitkannya surat dukungan ini, Abuya Muhtadi selaku Rais Am Majelis Mudzakarah Muhtadi Cidahu Banten menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus M3CB untuk berjuang memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Alhamdulillah, referensi-referensi dan indikator yang kami buat terkait masalah capres dan cawapres yang layak untuk kami pilih tanpa memiliki rasa simpati atau apa pada saat itu. Kami hanya fokus kepada sebuah kajian. Alhamdulillah hasil kajian kami jatuh kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dirinya berharap demokrasi dan menjalankan amanah reformasi ini yang terpenting untuk ke depan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ratusan orang dari Solidaritas Nahdliyin dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mendeklarasikan dukungan bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sosok Ganjar Mahfud MD dinilai sebagai pemimpin yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Deklarasi dukungan solidaritas Nahdliyin dan alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pendukung Ganjar Mahfud MD atau Sapu Jagat digelar di Anyus Tower, Jakarta. Deklarasi yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Dewan Penasehat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menambah semangat bagi pasangan nomor urut 3 untuk menang satu putaran. Selain itu, HT juga mengapresiasi dukungan yang diberikan komunitas tersebut untuk Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud yang dikenal sederhana dan bersahaja. Saya mengenal pribadi Pak Ganjar, saya mengenal pribadi Pak Mahfud, memang sederhana. Bukan ditutup-tutupi, memang sederhana. Kesimpulannya apa? Beliau berdua pernah menduduki jabatan tinggi, tapi tidak untuk membangun dirinya. Ini penting. Ketika pemimpin memiliki kekuasaan dan tidak membangun dirinya sendiri, pasti keputusan yang diambil objektif. Ini sesuatu yang berharga karena mereka adalah penggerak-penggerak di masyarakat. Mereka punya jaringan akar rumput yang sangat luas dan mereka
adalah orang-orang yang mengerti suara hatinya umat Islam di Indonesia. Setelah dukungan tersebut, para relawan akan turun ke masyarakat untuk memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 mendatang. Kita masih punya waktu untuk melakukan beberapa hal, mulai dari pendidikan politik kepada warga negara, menyampaikan tentang bagaimana seharusnya pemimpin itu dipilih. Kita ingin menyampaikan pada masyarakat profil Pak Mahfud, Pak Ganjar. Dukungan tersebut semakin menguatkan kerja keras dari pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Aulina Iyasa Paki iNews melaporkan. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Prabowo meminta doa dari para santri dan pengasuh pondok pesantren agar bisa menang pada Pilpres kali ini. Pada Sabtu kemarin, calon Presiden Prabowo Subianto melakukan kampanye di sejumlah tempat di Kabupaten Tasikmalaya. Tempat pertama yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kecamatan Mononjaya. Kedatangan Prabowo disambut antusias santri dan warga sekitar pesantren. Rombongan tampak didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Ketua TKN Rosan Roslani. Pada kunjungannya ini Prabowo bersilaturahmi dan sekaligus berdialog dengan pimpinan pesantren. Selanjutnya Prabowo menyapa santri yang sudah menunggu dan didoakan agar menjadi presiden. Ya luar biasa kita lihat bagaimana keras Ustaz melaksanakan misi pendidikan untuk menggembleng anak-anak muda kita dengan baik. Ya kita bersyukur ada kiai-kiai yang selalu peduli pendidikan. Sebelum meninggalkan lokasi, Prabowo membagikan makan siang kepada para santri. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjadi pembicara dalam Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 yang berlangsung di Jakarta. Sedangkan Cawapres Muhaimin Iskandar memberi kuliah kebangsaan di kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Satu jam bersama Anies menjadi tema acara Indonesian and the World di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta. Dalam pemaparannya, Anies mengungkapkan tantangan Indonesia ke depan dalam 4 sektor, yaitu geopolitik, ekonomi, lingkungan, dan demokrasi yang berubah mengikuti perkembangan. Anies lalu menggagas 5 pilar untuk kemajuan Indonesia, seperti pilar pertahanan adaptif, ekonomi maju berkeadilan, lingkungan lestari, serta brand Indonesia dan diploma proaktif inklusif. Menurut Anies, Indonesia memiliki potensi menjadi penggerak dan bukan sekedar dalam kemajuan dunia internasional. Dan kali kami sampaikan bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia yang harus aktif, yang berperan, Indonesia yang ikut mengarahkan arah perjalanan global. Sementara Cawapres Muhaimin Iskandar mengisi kegiatan kampanye di Riau dengan memberikan kuliah kebangsaan di kampus Universitas Muhammadiyah. Usai acara, kepada wartawan Muhaimin menyebut menghormati semua hasil keputusan KPU terkait format debat Capres-Cawapres. Menurut Caimin itu, keputusan KPU untuk meniadakan debat khusus Cawapres dapat menjadi salah satu keuntungan bagi salah satu capres untuk memanfaatkannya. Ya, pokoknya kita ikuti aja, kita hormati keputusan KPU, saya ikut aja. KPU mana baiknya kita ikut. Soal yang menguntungkan ya setiap saat dimanapun peluang harus dimanfaatkan oleh siapa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga Sidoarjo, Jawa Timur datang dan menghadiri Sholawat Persatuan Indonesia yang digelar MNC Media di Parkir Timur Gor Sidoarjo. Tidak hanya warga Sidoarjo,
Sejumlah warga luar Sidoarjo juga hadir dalam kegiatan yang baru pertama digelar di Sidoarjo dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad. Ribuan warga Sidoarjo memadati parkir timur Gor Sidoarjo pada Sabtu petang untuk mengikuti dan menghadiri salawat Persatuan Indonesia yang digelar MNC Media dalam rangka peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang bersama dengan keluarga dan kerabat untuk mengikuti salawat Persatuan Indonesia yang menghadirkan Kiai Haji Said Agil Siraj, Gus Asmi, Darafu, Wahid KDI, dan sejumlah kiai lainnya. Dalam giat salawat Persatuan Indonesia ini juga dihadiri calon wakil presiden Mahfud MD dan sejumlah caleg Perindo dari Surabaya dan Sidoarjo. Sesuai dengan tema kegiatan, salawat Persatuan Indonesia ini diharapkan bisa mempersatukan warga dan masyarakat Sidoarjo pada khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya saat memasuki proses kampanye pemilu 2024. Meski berbeda pilihan, namun tetap bersatu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. Datang sama teman-teman, wow, tetangga-tetangga, saudara-saudara, sama perkumpulan majelis taklim. Gitu ya. Ini baru gede-gedean selawatan gini atau bagaimana nih? Hari ini baru pertama kali di Sidoarjo dilaksanakan selawat seperti ini. Di sini kita selenggarakan sholawat Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena melalui sholawat kita bisa disatukan. Setuju? Setuju. Partai Perindo berjuang untuk rakyat kecil. Janji saya itu. Mohon doa restu dan tentunya mohon dukungannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, meski sudah dilarang untuk memasang alat peraga kampanye APK di transportasi publik, namun masih saja banyak ditemui sejumlah angkot di Kota Bogor memasang stiker kaca film bergambar caleg dan capres-cawapres di kaca belakang. Dinas Perhubungan mengimbau kepada seluruh kontestan untuk menaati aturan terkait pemasangan atribut kampanye. Sejumlah angkot di Kota Bogor, Jawa Barat ditempel stiker bergambar pasangan capres, cawapres, dan calon legislatif. Transportasi publik tersebut terpasang atribut kampanye di bagian kaca belakang mobilnya sejak beberapa hari terakhir. Sementara pemasangan alat peraga kampanye atau APK seperti stiker pasangan calon di angkutan umum tersebut itu dilarang. Meski dilarang, pemasangan itu dilakukan untuk mendongkrak suara di pemilu 2024 mendatang. Sopir angkot mengaku mendapatkan bayaran Rp100.000 untuk pemasangan stiker, namun mereka tidak mengetahui adanya larangan pemasangan atribut kampanye di angkotnya tersebut. Angkotnya dipasangin ini ya, alat peraga kampanye? Iya. Iya. Kenapa, Mas? Ikut-ikut aja, Pak. Ikut-ikut aja gitu. Dapat ini udah berapa lama dipasang gitu? Baru 2 hari sama sekarang. Ini dari tim sukses ya? Iya. Dibayar berapa, Mas? Rp100.000. Pemerintah Kota Bogor menghimbau kepada peserta pemilu yakni tim SES untuk mematuhi aturan agar tidak memasang stiker di angkutan umum. Selanjutnya, adanya atribut kampanye juga dapat menghalangi jarak pandang pengemudi yang dapat menyebabkan kecelakaan. Kami hanya menghimbau saja, kemarin sebetulnya surat edaran itu sudah keluar, yaitu mengarahkan bahwa pelaksanaan penempelan stiker itu melanggar aturan, tidak boleh menempel di sarana dan prasarana umum. Nah, kalau angkot itu adalah sarana umum. Calon kontestan di Pileg maupun Pilpres taat aturan. Ya, taat aturan itu tentu nantinya akan dinilai oleh masyarakat. Kalau taat aturan, insya Allah masyarakat tentu punya punya keinginan untuk memilih orang-orang yang berintegritas. Dinas Perhubungan Kota Bogor bersama Bawaslu berencana akan melakukan penertiban alat peraga kampanye berupa stiker yang terpasang di angkutan umum di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, keanekaragaman wisata budaya hingga kuliner yang dimiliki negara Jepang menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan untuk mengenalnya lebih dekat. Di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar event yang mengangkat keunikan negeri matahari terbit melalui festival Moshi Moshi, 3 Days of Japan Festival. Moshi Moshi 3 Days of Japan Festival kembali hadir di area downtown World Summarecon Mall Bekasi untuk menyapa warga Kota Bekasi dan sekitarnya dengan menghadirkan keseruan bernuansa negara matahari terbit. Di sini pengunjung dimanjakan oleh keseruan dari berbagai kegiatan yang ada, dan tak hanya itu, pengunjung juga dapat merasakan nuansa dan keunikan budaya Jepang yang dihadirkan melalui artis performance, Matsuri Parade, bazar, cosplay live action, hingga sejumlah kompetisi bernuansa Jepang. Tidak sedikit pengunjung dan komunitas yang tertarik untuk mengenal budaya Jepang dan mengikuti berbagai kegiatan di Moshi Moshi 3 Days of Japan Festival yang dimulai pada tanggal 1 hingga 3 Desember 2023. Festival ini juga memberikan keseruan tersendiri bagi para komunitas. Selain itu, event ini bisa menjadi tempat berkumpul dan bertemunya para penggemar kebudayaan Jepang sambil menikmati bazar kuliner dan aksesoris bertema Jepang. Yang pasti seru banget ya, terus juga aku lihat beberapa banyak banget tenan-tenan yang berbagai macam jualan merch gitu ya, terus juga makanan dan yang lain-lainnya. Selain itu, ini juga lombanya juga seru ya, aku sebagai peserta juga di sini. Dan mungkin karena mungkin ini hari Jumat jadi nggak begitu ramai, tapi kalau menurutku ini overall udah seru banget sih eventnya. Di sebelah kanan ada street food gitu, nah sebelah sana juga ada tempat poster dan figur. Vibe-nya menurut aku agak beda aja untuk hari Jumat sama weekendnya, soalnya kan beda waktu sama pengunjungnya lumayan beda juga. Untuk menikmati dan merasakan sensasi budaya Jepang di Summarecon Mall Bekasi, pengunjung bisa bebas menikmati tanpa perlu membayar tiket masuk. Bahkan saat masuk area, pengunjung akan disambut oleh gerbang dengan desain kipas tradisional Jepang dan stage lengkap dengan dekorasi ornamen khas Jepang lainnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Stephen Patinama dan Di Bernadi, iNews melaporkan.